Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Di rumah pokoknya santai aja ya. Kita gak ada apa. Jangan kaku-kaku, jangan canggung-canggung ya. Kita santai aja sebenarnya. Kan tadi kabarnya sehat, udah makan? Alhamdulillah. Masa iya masih dulu? Alhamdulillah. Puasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sudah mati. Aku. Oke, baik sebelumnya izin ya di sini hari ini kita berkumpul. Terima kasih juga ya udah mau kumpul di sini. Terus ini juga hari ini mungkin kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang pernah dengar gak bimbingan kelompok itu apa? Belum. Bimbingan kelompok itu teh, jadi kita tuh membahas satu masalah. Ya, yang tujuannya ya udah jelas ya untuk menambah pengetahuan, tapi dibahas menggunakan dinamika kelompok. Itu gini, sekarang kita berkelompok secara bareng-bareng. Ya. Tapi kakek pengen ini juga sih, pengen kita penentuan dulu nih. Untuk waktunya 30 menit aja ya, cukup. Setuju? Oke. Tapi sebelum mulai juga, teteh pengen gini, teteh mau minta persetujuan kalian juga dan mau minta bantu kalian juga supaya kalian aktif ngobrol aja, utarain aja pendapat kalian gimana, ya. Nah untuk hari ini juga bidang layanannya tuh bidang layanan karir dan bidang lain. Sebenarnya cocok ya buat kalian yang udah kelas 12 nih, buat nanti kayak mau milih kerja atau kuliah. Kalaupun kerja bidangnya apa, bakat kalian apa, kalaupun kuliah jurusan apa, bakat kalian itu apa. Sebenarnya cocok. Nah, mungkin izin ini lagi ya. Setuju ya tadi untuk waktunya 30 menit? Setuju? Setuju. Oke. Kalau udah setuju, mungkin di sini kita mulai aja ya. Untuk temanya sendiri di sini kita memilih. Temanya ada memilih jurusan atau pekerjaan sesuai kemampuan. Tapi sebelum ke sini, ya masih sebelum ke sini lagi. Kan ini tuh nanti pembahasannya tuh akan lebih menjurus ya. Sebelum ke sana, teteh pengen nanya nih satu-satu. Kan kemarin udah pernah tanya juga cita-cita, tapi pengen nanya lagi sekarang. Siapa tahu dalam 2 minggu ada berubah, atau yang belum menemukan sudah menemukan. So, teteh pengen tahu dari kamu. Masih ada apa? Ngapain aja apa? Apa ya? Cita-citanya? Cita-cita jadi Kiai. Oh, alhamdulillah. Amin. Kamu? Cita-cita? Jadi pengusaha sukses. Kita aminkan bareng-bareng. Amin. Kamu? Ya itu mah harus ya. Jangan itu terlalu lebar, terlalu luas. Kan jadi kiai juga bermanfaat, jadi pengusaha bermanfaat, yang lebih spesifik. Udah ada dulu. Oke, nanti kita akan bahas semoga menemukan ya. Kamu mas, apa? Amin. Amin. Kamu apa? Sama-sama Yang rapi. Oh, jadi pengusaha. Amin kan? Amin. Kamu apa? Hakim. Amin kan? Amin. Kamu apa? Ini pendoakan usaha. Terus usaha. Oh, jadi lebih yang biayain ya. Amin, kita amin kan? Amin. Kamu apa? Pengusaha sukses. Amin. Dari cewek-ceweknya, apoteker. Amin. Dosen, kita amin kan? Amin. Amin. Tapi kebanyakan pengen jadi pengusaha ya? Kenapa sih kayak jadi pengusaha? Nyumbang. Apakah Anda pengen membuka lowongan kerja buat orang lain atau ada aku mah gak mau kerja ke orang. Pengen sedekah. Oh, mari gitu. Memperbanyak sedekah. Kan gitu mungkin ya kita titipin rezeki juga kan sebagai rezeki orang ya. Jadi dengan kita banyak rezeki semoga banyak juga bersedekah. Amin. Amin. Sedekah itu kepasan. Ini sumpah. Ada juga boleh. Boleh asal temanya bansos. Oh gitu. Oh ya, kita mulai ya. Kan di sini temanya tuh memilih jurusan atau pekerjaan
pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Kalau kalian memilih jurusan ataupun mau kerjaan, pasti harus ada minat dan bakat. Minat dan bakat. Tahu gak sih minat bakat itu apa? Saya mau dan saya bisa. Saya mau dan saya coba apa? Minat bakat. Minat saya. Enggak. Kamu tahu gak sih minat itu apa? Bakat itu apa? Bukan minat bakat kamu, tapi yang kamu tahu minat itu apa, bakat itu apa? Jangan dari sini. Minat adalah kecenderungan yang suruhan. Oh, ya juga ya. Minat itu lebih ke kayak kalian tuh suka sama hal itu. Suka aja ngerjainnya. Misal kayak suka gambar, itu bisa disebut minat karena suka. Nah, kalau bakat adalah kemampuan atau potensi. Kemampuan, jadi kalian tuh kalau bakat tuh bisa hal itu. Kayak misalnya nih, ada orang dia tuh minat ngegambar tapi gak bisa ngegambar. Berarti bukan bakat ngegambar dong, tapi dia tuh suka ngegambar. Tapi mungkin gambarnya tuh kalau bagus jelek itu kan relatif ya. Tapi mungkin untuk kadar rata-rata disebut bagus tuh kurang. Tapi dia tuh suka ngegambar. Berarti minat itu ngegambar, tapi itu gak bakat ngegambar. Ada kan yang kayak gitu. Dari situ paham gak? Nah, untuk sampai sejauh sini, dari yang kalian cita-citakan, udah mulai agak gambaran gak sih sebenarnya aku tuh minat gak sih, punya aku bakat gak sih di bidang itu? Ada gambaran belum? Ada? Belum. Jadi masih lurus nih. Masih paling lurus, aku bakat dan minat di bidang ini. Di bidang yang kalian cita-citakan nih. Masih lurus. Kamu yang belum ada yang tadi, yang masih belum ada gambaran. Masih belum ya? Next. Nah, kemudian di sini kita punya ini mah kan namanya juga tips ya. Kan kalau tips itu saran bisa kalian pakai juga. Apalagi buat kamu yang belum menentukan dengan spesifiknya apa. Mungkin bisa dipakai juga, mungkin buat kalian juga ya. Kalau masih agak ragu atau bimbang. Kan kayak pengusaha sukses itu terlalu luas ya cakupannya. Lebih spesifik gitu pengusaha apa, pengusaha sebelah. Sekarang sebelah juga lumayan loh ya. Kalau di ini banyak juga. Nah, ini kita ada beberapa tips. Ini dari Tata ya tipsnya. Untuk yang pertama, nah, amati hal yang disukai, amati hal yang disukai dan dikuasai. Amati hal yang disukai dan dikuasai. Jadi kalau buat orang yang belum tahu nih, kayaknya tuh belum tahu nih aku tuh mau apa, mau jadi apa. Tapi kalian suka kayak suka futsal atau cewek suka ngegambar, suka nulis, suka apa gitu ya. Terus kalian menguasai biar makin meyakinkan. Coba kalian tuh amati hal yang kalian sukai dulu, yang kalian kuasai, ya. Nah, amati hal yang disukai dan dikuasai. Jadi lebih fokus dulu sama hal yang kalian suka dan kalian bisa. Coba fokus aja sama itu dulu. Misal nih, aku tuh bisa beberapa hal ya dari 5 macam yang aku bisa dan aku suka. Coba deh satu-satu kalian telusuri sampai mana sih, sejauh mana sih hal tersebut ya. Sejauh mana hal tersebut kalian sukai dan kuasai. Tapi utamain prioritas yang paling kalian sukai dulu. Tapi suka dan kalaupun apa ya, dan harus apa? Semoga juga suka dan dikuasai gitu nih. Jadi jangan suka doang tapi kurang menguasai. Soalnya kalau kalian suka tapi kurang menguasai juga mungkin itu kalau untuk memilih menentukan mah akan lebih baik kalian suka dan kalian kuasai gitu ya. Ini dalam bidang apapun. Mau kalian misal mau nanti kuliah, mau kalian dalam bidang pekerjaan pun. Misal kalau dalam bidang pekerjaan nih yang lebih dilihat itu apa? Aku tuh suka sama mesin. Suka sama mesin nih, otomotif, suka ngotak-ngatik motor. Suka, terus kalian kan berapa kalian suka, terus kalian bisa. Kan kalaupun kerja di bengkel itu kan lebih kurangnya lebih gede ya dibanding kalian suka doang liatin tapi gak bisa. Kayaknya orang yang rekrutnya juga lebih gimana sih? Kan 2 orang nih yang di interview kalau di kerjaan ya. Ditanya, sekarang kan kerja di bengkel ya. Nah, kalau kerja di bengkel kamu bisa nggak ngotak-ngatik mesin? Yang 1 orang bisa. Kamu suka nggak sama ngotak-ngatik mesin? Suka. Ditanya lagi yang 1 lagi, kamu bisa nggak ngotak-ngatik mesin? Enggak, tapi saya suka. Kira-kira yang mau kamu pilih yang mana? Yang bisa ya, yang bisa sama yang suka juga. Kebetulan dia bisa dan dia suka, gitu kan? Nah, jadi kalau yang belum menentukan atau kayak belum jelas nih, belum spesifik pengennya apa, nah saran Tete juga kalian amati hal yang kalian sukai dan kuasai.
Jadi fokus dulu aja di situ yang kalian suka dan kalian kuasai. Untuk selanjutnya, nah di sini ada diskusi dengan orang terdekat. Diskusi dengan orang terdekat. Kalian pasti punya dong orang terdekat. Siapa aja sih teh yang disebut orang terdekat teh? Coba siapa aja? Cuman udah Yang pertama, yang paling pertama orang tua dulu. Habis orang tua terus saudara. Habis saudara terus teman. Nah, kenapa sih harus diskusi? Kan ini mah karir aku, ini kan hidup aku. Kenapa sih orang harus dilibatin dalam hidup aku? Ada nggak sih pertanyaan kayak gitu? Ada. Kadang gini loh, kadang mungkin kadang kita sendiri gak tahu bakat kita, tapi orang lain malah yang lebih tahu. Kayak ih, kamu tuh sebenarnya bisa gini loh. Ih, kamu tuh sebenarnya bisa gini loh. Tapi kita gak sadar hal itu. Terus kenapa kita harus diskusi juga dengan orang terdekat? Mungkin untuk lebih kayak, apalagi kalau diskusi dengan keluarga ya, yang paling penting. Mungkin nanti bisa dicocokkan lah keluarga pengennya apa, kalian pengennya apa. Nanti kan ketemu di tengahnya tuh. Misal keluarga pengennya, orang tua aku mah pengennya aku tuh jadi ini, tapi aku sendiri mah pengennya jadi hal yang berbeda dari orang tua gitu ya, dengan orang tua. Mungkin dengan adanya diskusi kalian ketemu titik tengahnya di mana. Mungkin orang tua nanti bakal mendukung kalian di mana karirnya, atau mungkin kalian juga lebih terbuka. Oh iya ya, kayaknya aku lebih cocok apa yang dibilang orang tua deh. Mungkin aku aja yang gak sadar banget aku tuh sebenarnya di situ. Dan ada juga yang gitu. Termasuk pengalaman juga nih, dia pengalaman teteh pribadi ya. Dalam waktu awal-awal milih jurusan, waktu bingung kan jurusan apa ya di Indonesia atau apa gitu kan. Pas dengar ada BK, sempet juga kan ada nanyain ke teman-teman, BK itu apa sih? Kan kita juga gak tahu. Ya kayak guru aja, guru sekolah, guru BK. Kayaknya cocok deh, soalnya kamu sering dengerin orang curhat gitu kan. Mungkin kita agak kebuka juga, oh kayaknya iya ya. Mungkin bisa dicoba juga tuh. Awalnya kan dicoba, tapi pas kesini lagi dibalikin dengan yang pertama, amati hal yang disukai dan dikuasai. Nah, ternyata udahlah condong ke situ dan sekarang menjalani hal ini. Untuk yang kedua, udah pernah dicoba belum berdiskusi dengan orang terdekat? Sudah. Oh sudah. Siapa yang belum? Mungkin kayak nanti ada kapan atau pulang lagi udah belum ketemu sama orang tua, sama temen aja. Kadang kan kalian di sini mungkin sama orang tua aja jarang ketemu. Berarti yang lebih dekat, yang lebih kenal sama kita siapa lagi? Teman. Coba deh ketemu. Aku tuh cocoknya gimana ya menurut kamu? Kalau kamu lihat dari kebiasaan aku, dari hal-hal yang sering aku lakuin, kira-kira cocoknya apa gitu ya? Bisa tuh kalian sharing-sharing sama teman. Terus selanjutnya, nah di sini ada ya. Coba jangan cewek bacain. Nih ada ya yang ketiga, lakukan assessment bakat dan minat. Ada yang pernah nggak sih di sini ngelakuin assessment bakat dan minat, tes bakat minat? Pernah nggak? Kayak gimana tuh Bu? Jadi itu kayak ada satu tes yang itu kayak dibagi angket buat ngetes bakat minat kalian itu sebenarnya apa. Jadi ada soal-soal yang nanti kalian bakal jawab. Nah ujung-ujungnya tuh kan itu bakal nanti diperiksa lah, hasil itu adalah wawancara gitu. Nah, itu bakal ketahuan kalian tuh condong kemana, bakat minat kalian tuh apa. Pernah ada tes ini belum? Di sini belum? Gak apa-apa lah, mungkin nanti kalau kalian benar-benar penasaran mah kayak ini kan kalau yang tadi mah berdiskusi dengan orang terdekat, itu kan menurut pendapat orang lain. Tapi kalau kalian penasaran banget nih sebenarnya aku tuh cocoknya jadi gimana sih, pengen lah ngadain assessment atau ngadain tes, pengen ikutan tes, ada tuh. Di mana sih teh bisa apa? Di mana tempatnya aku bisa ngelakuin tes ini teh? Sebenarnya mah harus nyampe ini juga disediain sekolah ya, ada di sekolahnya. Mungkin nggak tahu lah, siapa tahu nanti pas kalian udah mau beberapa waktu sekarang mungkin ya bakal diadain tes bakat minat ya di sini, kita nggak tahu. Nah ini bisa jadi salah satu, bukan patokan tapi jadi salah satu apa ya, pencerahan lah buat kalian. Mungkin ada hal yang kalian nggak sadari, oh ternyata aku tuh cenderung ke sini ya, oh ternyata aku tuh cenderung ke sini ya. Misal ada yang cowok, aku tuh lebih suka ke bangunan, tapi di hasil tes aku tuh lebih cenderung ke otomotif. Nah kalau dilema gitu kalian gimana? Bingung ya? Tapi nah, mungkin kalau udah bingung, bisa tuh pakai cara kedua, berdiskusi dengan orang terdekat. Kalau udah gitu. Tapi kalau kalian udah cenderung kedua-duanya di hasil tes, misal lebih cenderung ke otomotif, tapi kalian lebih suka ke apa ya, ke bangunan, misal kayak arsitek kayak gitu-gitu. Antara yang disukain sama hasil tes, ya itu tinggal
dua itulah gitu, dari yang pertama hasil tes kayak gitu, tapi kalian juga minat yang satunya lagi ada, bisa ada salah satunya. Terus yang keempat, jadi mau cowok yang bacainnya cowok biar positif kalian. Bergaul dengan kelompok positif. Coba mas kelompok positif itu gimana? Ramah. Gimana? Dari kamu, dari cewek gimana? Orang-orang yang positif bergaul dengan semua yang baik. Kalau dari kamu gimana mas? Sama baik. Pernah dengar gak sih istilah kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum itu bakal kayak ikutan harum parfum? Pernah kan? Nah jadi usahanya sekarang juga yang bergaul dengan teman-teman yang positif. Kalau kalian punya tujuan yang jelas, mau itu pun kalian mau kerja, mau kalian mau kuliah, harus bergaul dengan yang baik. Bukan arti kata kayak berarti si teman nyuruh teh gaul tuh harus pilih-pilih nih, harus pilih-pilih teman. Setuju gak sih kata-kata harus pilih-pilih teman? Setuju ya? Berteman dengan siapa aja? Berteman dengan siapa aja ya? Ternyata nyari banget berteman dengan siapa aja karena ilmu dari mana aja. Cuma untuk yang paling dekat dengan kita, karena kita tuh gak akan jauh-jauh dari karakter orang-orang lingkungan yang paling dekat sama kita. Nah, yang harus dipilah-pilah tuh yang itu, yang circle yang kalian cerita apa-apa. Nah, beta kak bawa pusaka sama ngaba, Sunda nama, gitu. Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya, yo yang lain cewek. Siapa sih yang suka ngelakuin ini? Ada gak? Ada. Kamu semua gimana? Berbandingin Oh. apa? Batur bu, batur. Betul, kamu mah enggak. Jadi aku udah beda aja sebenarnya. Bagus. Ada gak sih di sini yang suka kebalikin? Kalian punya gak sih karena suka kebalikin? Nah hanya batuk begitu, ini hanya batuk begitu, kalau hidup segitu, ada gak? Pernah? Ya. Mungkin kayak cowok-cowok di sini pada pede ya. Kamu pernah gak? Jadi udah batuk pas sama rotik dan batuk gitu. Begitu. Berarti cewek-cewek nih. Cewek pernah ya kalian? Pernah? Dalam hal apa? Dalam hal pelajaran? Pelajaran? Itu dari nilai. Berarti kalau cowoknya tingkat pedenya tinggi ya di sini tadi. Bagus. Tinggi percaya diri juga. Percaya diri. Kendapat. Bagus ya kalau gitu. Itu setuju banget. Beda helawe kan? Bener tuh sob. Beda helawe. Nah, kalau di sini kan ada berarti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa kita harus berarti membandingkan? Karena kita juga harus apa ya? Harus mulai menanamkan dari diri kita. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada orang yang bisa di bagian bidang ini, tapi mungkin dia juga belum tentu bisa apa yang kita bisa. Teteh punya ini deh, bisa coba terapin juga. Teteh punya prinsip dan saya itu terapin juga. Yang pertama, jadikan setiap tempat adalah sekolah. Kenapa? Karena setiap tempat juga itu merupakan sarana belajar. Yang kedua, jadikan setiap orang adalah guru. Kenapa jadikan setiap orang adalah guru? Nah, biar kita bisa nyambung ke sini. Biar kita yang pertama agak membandingkan, terus biar kita juga kenapa harus menilai setiap orang adalah guru, karena yang kita tahu belum tentu mereka tahu, yang mereka tahu belum tentu kita tahu. Jadi kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sekarang oke lah di sini kalian kuliah, kalian kan belum, tapi pasti banyak yang kalian tahu dan ternyata nggak tahu. Berarti dalam bidang itu pasti siapa gurunya? Kalian kan? Berarti kita nggak tahu kan? Tapi itu jangan dijadikan perbandingan buat kayak ih kenapa ya dia mau kayak gini kok aku belum, ih kenapa ya dia gini tapi aku belum. Tiap orang juga pasti punya masanya ya, punya waktunya masing-masing lah, dan mungkin jalan kita berbeda gitu, tidak sama gitu. Jadi nggak usah terapin prinsip cowok terbaik kamu batur kurang gitu kan, terbaik sama batur di rumah berapa orang lah gitu. Dari 5 tips itu udah mulai ada gambaran belum? Mau ngapain? Masih belum? Kayaknya sekarang Ada bu, ada cerita ke oh, ya apa? Dengan itu berarti kamu udah menemukan salah satunya tuh bercerita dengan teman terdekat. Nah, masih ada lagi nih.
Teteh punya minat pada ide ini mah alternatif profesi. Ini mah kan alternatif ya. Kalau namanya alternatif tuh bisa dipakai atau tidak. Ya, alternatif. Di sini ada alternatif. Teteh bakal sebutin ya karena ada beda semuanya. Di sini tuh ada orang yang minat pada ide. Gimana sih minat pada ide? Jadi orang yang kreatif idenya tuh banyak. Ayo we akal teh. Ada gak sih orang yang gitu di sini? Ada. Nah, orang yang selalu ingin tahu, tipikalnya tuh dia tuh pertama selalu ingin tahu. Tapi ingin tahu tuh ya kepo juga ya salah satunya, tapi kepo ke hal yang penting, bukan kepo ke hal yang gak penting. Kreatif dan sering mengeksplorasi ide-ide baru. Dia tuh cocoknya jadi apa sih? Kalau ada tipikal yang kayak gitu, pertama pengarang ya, mau pengarang apa itu dia tuh jadi, kalau jadi pengarang itu pasti cocok. Yang kedua jadi penulis. Ya, pengarang sama penulis agak nyambung juga. Terus selanjutnya komentator, penulis tes naskah, dan redaktur buku. Nah, buat tipikal kayaknya kalian udah mulai nih bisa kayak aku cenderung yang mana nih? Kalau orang yang saya punya ide-ide kreatif gitu, kayaknya kalau bikin catatan ini bagus ya. Ada gak sih di sini yang punya buku harian? Ada? Bener? Bener? Kayak ada gak sih orang yang kayaknya tuh kalau punya ide itu ditulis? Ada kan orang yang suka kayak gitu? Ada. Oh, ada kan yang kayak gitu susah kayak apa-apa tuh tulis, kalau punya ide tuh tulis. Mungkin nanti bisa bikin buku. Amin. Kalau yang ya gitulah, kalau orang yang ide banyak bisa dong. Kalau apa tuh tulis. Kalau orang yang kreatif banyak ide gitu. Cocoknya jadi beberapa ini, cuman jangan jadiin kelima profesi ini sebagai patokan karena masih banyak juga ya yang lain. Yang selanjutnya minat pada orang. Nah, minat pada orang itu gimana sih? Nah, jika Anda termasuk orang yang senang bertemu dengan orang baru, nah, mudah bergaul dan beradaptasi, senang bekerja ke tempat baru, serta berjiwa sosial yang tinggi, dapat dipastikan bahwa kalian cocok menjadi orang yang kayak sering ketemu sama orang-orang lah. Kalau biasanya kalau orang yang sering ketemu senang ketemu sama orang kayak extrovert. Kayak senang aja gitu ketemu orang baru, senang ngobrol, senang sosialisasi. Ada gak ya kayak gitu? Ada. Jadi dia tuh dapat energi kalau ketemu orang. Ada yang kayak gitu? SKSD ya, ada yang kayak gitu? Ada. Yang pertama biasanya orang yang suka sering organisasi, yang banyak ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang tuh seneng. Kan ada juga yang ngobrol sama orang tuh capek, ngobrol kayak gitu ya, ada. Tapi ini mah tipikal orang yang ini mah dia tuh ngobrol sama orang tuh seneng. Nah, kalau kalian ada satu dari situ, mungkin kalian cocok pertama kerja jadi marketing. Kenapa cocok jadi marketing? Karena kalian kalau marketing dituntut untuk ngobrol, dituntut untuk sosialisasi. Kalau marketing ya, mau nggak mau. Kalau yang lab itu apa namanya? Yang penjualin nih Bu. Live dulu, live. Yang live. Itu dia juga kalau itu bukan salah satu bentuk marketing loh. Salah satu yang teknik marketing itu dengan live. Yang live kan itu nge-live, mencari produk. Dia kan ada jelasin produk. Ayo dibeli produk ini, 10.000 dapat 3 potongan. Gratis ongkir. Ada produk skincare. Kalau live kan gitu ya. Itu salah satu bentuk itu jualan kan intinya mah. Berarti itu kan apa ya? Bedanya gini. Kalau live kan kalian ketemu langsung orang. Kalau live kan kalian ketemunya cuma kayak di kafe, kalian promosiin produk, tapi itu salah satu bentuk teknik marketing juga. Bedanya kalau kalian kerjakan beberapa perusahaan, kalian jadi marketing, kalian harus ketemu klien, ketemu konsumen, dan kalian harus ngejelasin produk itu langsung. Gini loh, sebagus apapun produk perusahaan itu, kalau marketingnya nggak jago menjual, nggak jago ngeyakinin si customernya, akan laku nggak produknya? Nggak akan. Mau seburuk apapun produk, tapi kalau marketingnya jago menjual, laku nggak? Laku lah. Dan si marketingnya jago, karena sering kan kalian pernah gak sih kan, ibu di bumi gak ada odol tuh, dia tuh jualan panci tapi juga nyanyi odol. Ibu punya odol tuh Pepsodent. Oh enaknya Pepsodent buat ibu. Kami ibu mau Pepsodent babi aja, iya panci ya diskon. Padahal panci harganya seberapa? 200.000. Tapi dijual 300.
Pintar ya semua gitu. Berarti yang pertama kalau marketing itu dia juga harus senang ketemu sama orang lah, jiwa sosialnya harus tinggi juga lah. Terus kalau yang senang ketemu orang, yang kedua yang cocok tuh konsultan. Ada yang tuh konsultan mungkin kan? Banyak ya, ada konsultan hukum. Ada. Tadi ya siapa yang mau hukum teh? Jujur. Selain dari hukum tuh gak perlu jadi pengacara, harus jaksa. Konsultan hukum kan bisa. HRD bisa. HRD bisa. HRD itu buat kebijakan perusahaan, kebijakan kerja bisa. Terus di sini ada public relation. Itu kayak kalau di perusahaan-perusahaan ya, kalau yang di bidang itu dari bidang humasnya lah. Kayak hubung dari perusahaan keluarga gimana. Cocok tuh buat orang-orang yang suka ngobrol mah. Ada gak sih di sini yang di pondok kalau susah kita orang tua di sana kayak ngobrol? Ada gak sih? Ada. Bang Bobo deh. Oh, baik. Kayaknya kamu kan cocok di banyak hal ya. Multi talent mas kamu. Multi talent. Cewek ada enggak? Kayaknya tuh kayak dia tuh ngobrolnya ayo gitu tahu kan capek sih. Cocok tuh. Oh ayo. Nah, selanjutnya di sini ada tipe investigatif. Gimana sih investigatif ini? Apabila Anda termasuk orang yang pandai dalam memecahkan masalah, tetapi pada umumnya menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin. Dia tuh pandai memecahkan masalah, tapi menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin. Dia tuh jago mencari suatu masalah. Bisa nih nemu jalan keluar, tapi dia tuh gak mau gak mau kecenderungannya tuh gak mau memimpin suatu kelompok, gak ada jiwa kepemimpinannya kurang lah. Kalau ada yang tipikal gitu, tapi dia tuh pintar loh gitu mencari masalah tuh, ada yang kayak gitu. Ada, tapi dia tuh kalau udah pressure tuh kamu aja maju duluan. Muat, sampai tua ada yang kayak gitu. Ada. Nah, mungkin kalau yang kayak gitu tuh cocoknya juga jadi kayak ahli matematika cocok. Ahli matematika cocok. Kayak psikiater atau psikolog cocok. Itu kan kita tuntut untuk membantu memecahkan masalah ya. Tahu gak sih bedanya psikiater sama psikolog? Bedanya psikiater sama psikolog? Psikiater betul. Tapi tahu psikiater itu apa? Pernah dengar boleh? Sekitar Psikiater, psikolog, itu sekaipat. beda aja ya, pengen tahu kan bedanya psikiater sama psikolog? Sebenarnya itu juga loh, ada hubungannya juga sama BK tahu. Psikiater sama psikolog itu, kita juga BK ilmu dasarnya itu ilmu psikologi. Ilmu psikolog sama juga dasarnya. Bedanya kalau psikolog itu tidak bisa meresepkan obat, dan kalau psikolog itu bukan dokter, kalau psikiater itu dokter. Bedanya tuh itu. Bedanya kalau psikiater itu bisa meresepkan obat, kalau psikolog nggak bisa. Untuk yang investigatif. Terus kalau investigatif ini kayak tahu gak sih polisi yang suka kayak investigasi, tiba-tiba suka nyergap gitu nih. Tahu? Nggak pernah yang misalkan kasus narkoba kayak gitu-gitu. Itu kan kita juga harus mikir ya, gimana caranya nih mengungkap kasus itu, gimana caranya nih mengungkap bandar narkoba kayak gitu-gitu kan. Kalau ada yang juga kayak dia, aku tuh suka banget nih bacain terus teka-teki. Ada yang suka teka-teki gitu? Kayak misal nih ada pertanyaan-pertanyaan, kayak suka teka-teki pertanyaan, ada yang suka kayak gitu gak sih? SOS? Lo tuh SOS? Kalau yang mas kali ini kalau SOS, bukan SOS, ada nih yang kayak Rapi sih. teka-teki, memecahkan masalah. Apalagi di drakor suka ada nih banyak nih. Di drakor, dan nonton drakor. Dari itu, mungkin di sini ada beberapa profesi yang bisa dijadikan salah satu referensi buat kalian. Tapi masih banyak lagi ya, jangan terpatok pada ini aja. Terus selanjutnya tipe artistik. Mas Rafi, gimana? Rafi? Nah, kalau artistik itu merupakan orang-orang yang suka melakukan aktivitas seni, drama, penampilan tangan, sastra. Tetapi menghindari aktivitas yang rutin dan berulang. Nah, kalau yang kayak gini bukan cocok kerja di kantoran. Kan kalau kita di kantoran pun mengerjakan sesuatu yang terus berulang-ulang ya tiap hari. Kalau yang artis ini mah enggak. Seni, cenderung ke seni itu yang suka musik. Gitu kan. Tapi ini yang suka musik. Ini yang suka hadroh. Baru
rapi. Itu kan mungkin bisa siapa tahu bisa bikin liriknya doang atau yang baru. Itu repan. The next thing jam-jam juga. Repan itu buat itu lagu. Tapi Lagu itu Inggris depan. bahasa Inggris itu biasa kan. Namun rapi ahli. Adanya apa kan dia rapi. Terus dong. Terus misal kayak saya, bukannya tidak ada cuma gambar ya? Ada bukan gambar baju. Kayak desain itu cuma desain apa tahu Oh, ngedesain baju. Kan kalau ngedesain baju gak mungkin kita ngedesain baju dengan pola yang sama ya. Pasti beda-beda dong. Si kreativitas nanti itu pasti beda-beda. Atau penulis juga tuh harus kreatif. Itu tuh kreatif itu penulis. Kita harus penulis. Ya. Kayak yang suka penulis. Injil sudah nulis. Kira-kira ada yang udah mulai ketemu belum? Masuk kamarnya nih. Udah. Udah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tipe sosial. Ada lagi nih tipe sosial. Tipe sosial. Orang yang dengan tipe sosial cenderung suka menolong orang serta menyukai kegiatan sosial yang mengharuskannya. Gimana nih yang tipe sosial? Jadi tipe sosialnya dia tuh di hatinya tuh kayak terus pengen ya tiap orang juga pasti pengen nolong orang ya. Tapi dengan tipe sosial tuh kayak pengen aja hal tuh kebantuin terus gitu. Ada. Ini dari kerjaan sama dari kuliah juga ada loh. Kalau kerjaannya tuh kalau tipe sosial tuh guru juga cocok, konsultan cocok, pekerja sosial cocok. Jadi itu kerjaannya. Tapi untuk kuliahnya apa sih? Nah, kalau ada gak sih yang tahu yang tipe sosial tuh kalau kuliah cocok di apa? Kalau kerjaan tuh kan dia guru cocok. Kalau mau kerja, kalau mau konsultan cocok. Kalau mau kerja di apa? Istilahnya tuh kayak LSM atau LSM, lembaga swadaya masyarakat yang ngebantu orang. Ada kan kayak gitu. Kerja di bidang itu cocok kalau mau langsung kerja. Dan untuk SMA juga banyak sih yang kalau mau jadi LSM ada juga. Tapi kalau mau kuliah apa sih kalau yang sosial jurusannya? Apa? Kesos jurusannya ada kesejahteraan sosial. Ada kesos. FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik itu fakultasnya FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Politik kan ada bahasa sosialnya juga tuh. Nanti bisa tuh kesejahteraan sosial. Ya siapa tahu jadi putri sosial tuh nanti. Amin. Amin. Kan siapa tahu. Jadi gak ada yang tahu ya. Ada yang jadi putri sosial. Gitu. Nah, dari beberapa itu, tetap pengen nanya nih gimana nih? Kira-kira udah. Oh aku tahu sekarang aku mau jadi apa? Ada nggak? Kamu tadi belum ada jawabannya. Udah mulai ada pencerahan belum? Masih belum? Masih butuh konsultasi lagi? Ada buat jadi kurang kayak. Kurang gitu ya. Mau jadi ini jika sudah. Kamu lebih cenderung kamu rasa ke yang mana, ke sosial atau investigatif atau lebih senang ke orang? Mau jadi SMA gue cerita mau jadi dari TNI. Dari TNI. Iya. Kalau mau jadi TNI ya. Karena gini loh, kalau kamu pertama postur tinggi kamu tinggi. Kamu hafal 30 juz. Sekarang di tentara tuh nggak susah. 30 juz. Tapi kamu 30 juz. Kurang tiap hari. Kalau 30 juz itu nggak susah juga. Lumayan lah bisa. Gitu kalau sekarang. Kalau yang mau jadi ustadz nih, mondok terus atau gimana? Mau jadi kiai? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Mau jadi apa itu marketing? Jadi bingung. Jadi bingung. Karena kamu kayak ilmunya banyak ya. Kayak sosial, kayak artistik, udah banyak tadi ya banyak udah. Jurusan ada. Bisa loh, bisa jadi seorang psikolog, jadi bisa juga banyak. Tukang rupiah. Tukang rupiah. Bisa lah kan? Kayak saya tuh peneliti, gimana mental orang udah gitu. Jadi presiden. Amin. Mau jadi presiden? Amin. Nah kan ya. Di demo. Oh kayak salah kan udah deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya apa lah itu aja ini buat referensi ya. Mungkin nanti kalian ada yang pas udah dibaca-baca lagi kepada idenya banyak, minat pada orang, investigatif, artistik atau tipe sosial. Nah, kalau ada dari kalian yang itu mungkin kalian bisa dari sekarang kalah sedikit merencanakan karir kalian apa. Kalaupun yang mau kerja, bahkan kalian tuh apa, kerjanya mau apa. Sebagai kayak tadi,
kalau jago otomotif mungkin lebih baik kerja di bidang otomotif kayak di bengkel, cocok kalau kerja-kerja gitu. Atau contoh kayak bukan otomotif motor sih, atau suka ke mesin-mesin, tapi kalau coba di pabrik-pabrik yang bagian perkebunan mesin, atau suka ke listrik, bisa kan bagian listrikan. Listrik itu banyak kalau mau kerja. Tapi kalau untuk lulusan SMA, kalian harus tahu lah minimal minat kalian itu apa. Misalnya nih kalau mau langsung kerja pun, aku tuh jago loh pegang Microsoft, mau itu Excel, mau itu Word. Dalam kerjaan juga sekarang itu dicari kalau menjadi admin itu basic itu. Kalau yang mau langsung kerja jadi admin, basicnya itu kalian harus menguasai Excel lah, Word lah, Excel, Word, Microsoft itu harus menguasai kalau mau bekerja. Jadi kalau mau bekerja cari tahu bakatnya apa, minatnya apa. Ataupun kalau mau kuliah cari tahu bakatnya apa, minatnya apa. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Apa? Gak ada. Kita harapnya kalau gak ada, mungkin kalau dari cewek-cewek ada? Gak ada. Kalau gak ada, mungkin kalau kita harap mungkin dari beberapa pemaparan barusan, semoga bisa menjadi sumber referensi lah ya buat kalian, mencari tahu kecenderungan kalian. Dan kalaupun susah ada yang mau tes bakat minat, siapa tahu di luar mencari ya searching aja di Google juga banyak lah tempat tes bakat minat atau apa, atau mungkin siapa tahu nanti di sini sekolah ngadain tes bakat minat kan. Terus kalian minimal tahu lah kalau di pasti tes tuh bakat minat kalian tuh kemana, dari itu. Nah mungkin terima kasih juga ya untuk partisipasinya, untuk lumayan keaktifannya juga udah lumayan ya. Terima kasih kalian udah mau ngobrol juga di sini, udah mengutarakan juga. Jadi terima kasih. Mungkin sekian ya dari Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita udahan, Teteh pengen ya, karena ini ada titipan juga. Coba kalian tulis jurusan, kalau mau kuliah jurusan, fakultas kemana, fakultas sama kemana unitnya di kertas lembar. Kalaupun mau kerja apa, sama perusahaan tujuan kalian tuh apa, perusahaan yang kalian bisa tuh apa. Jadi ada titipan juga ya ini, ada titipan juga gini ya. So, kita bisa tulis, kita ambil dulu bukunya boleh. Dan mungkin tulis ini. Kalau mau kuliah jurusannya itu apa?